Haleluya. Hari ini saudara, firman Tuhan kita masih membahas tentang ketaatan Salomo. Kita belajar ketaatan Salomo dan judul pada hari ini adalah berkatnya cukup tiap hari. Berkat Tuhan cukup tiap hari. Itu tema firman Tuhan hari ini. Dan saudara, kita hari ini membahas rangkaian kisah tentang Salomo, ya saudara. Kalau saudara mengikuti firman Tuhan 2 minggu yang lalu dan minggu lalu, kita juga membahas tema yang sama, yaitu tentang Salomo. Kita membahas 2 minggu lalu tentang orang tua Salomo, Daud dan Batseba, di mana mereka jatuh dalam dosa dan Tuhan kemudian menghukum mereka dan kemudian mereka bertobat. Setelah itu lalu kemudian mereka mendapatkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Salomo, dan firman Tuhan katakan Salomo adalah anak yang dikasihi oleh Tuhan, dan bahkan oleh Nabi Nathan dia diberikan nama Yedija, yaitu seorang yang pemuji nama Tuhan. Nah saudara, dan minggu lalu kita sudah membahas bahwa Salomo itu adalah seorang raja yang sangat terkenal karena hikmat dan pengetahuannya. Sampai-sampai seluruh raja-raja yang ada di kerajaan sekitar kerajaan Israel datang untuk memberi upeti, membawa persembahan kepada Salomo. Mereka mendengar hikmat, mendengar pengetahuan Salomo, dan kemudian mereka memberi kekayaan kepada Salomo sehingga Salomo menjadi raja yang kaya, raja yang berkuasa, dan raja yang sangat-sangat terhormat. Emas di Salomo itu di kerajaan Israel tak terhitung banyaknya. Perak itu dan batu permata yang lainnya dianggap seperti batu-batu di pinggir jalan yang tidak ada nilainya, tidak ada harganya. Saking kayanya kerajaan itu, maka semua peralatan, semua perlengkapan yang termasuk dalam pembuatan bait Allah semuanya dibuat dari emas murni. Wah, luar biasa ya. Kekayaan Salomo, kehebatan Salomo kita sudah pelajari minggu lalu, dan kalau kita tiru dalam kehidupan kita, itu sumbernya adalah takut akan Allah. Jadi Salomo di masa mudanya dia takut akan Allah, maka Tuhan mengaruniakan kepadanya kekayaan, kekuatan, kekuasaan, dan kehebatan. Salomo dianugerahkan berkat yang luar biasa karena dia takut akan Allah. Jadi minggu lalu kita belajar kalau saya, saudara takut akan Allah, maka kita akan dikaruniakan yang sama oleh Tuhan, yaitu berkat, pengetahuan, hikmat, dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Nah, pagi hari ini membahas tentang Salomo, kita lanjut dalam periode usia Salomo yang sudah dewasa dan tua, saudara ya. Kalau minggu lalu yang muda, Salomo muda, dan sekarang kita bahas tentang Salomo yang tua. Kalau kita melihat firman Tuhan, yuk sama-sama membaca dan melihat 1 Raja-Raja pasal 11, maka kita akan melihat di sana tentang kehidupan Salomo. Kita akan membaca 1 Raja-Raja pasal 11 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-10 ya. 1 Raja-Raja pasal 11 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Saudara di rumah, mari buka Alkitab saudara dan baca bersama-sama ya. Yang ada di rumah ini juga, mari baca Alkitabnya, buka Alkitabnya, dan kita akan membaca bersama-sama. 1 Raja-Raja pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Yang sudah dapat katakan amin. Haleluya. Yang sudah dapat katakan apa? Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari baca sama-sama 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 10. 1, 2, 3. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu, Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun jangan bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain
sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sembahan orang Moab, di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok, dewa kejijikan sembahan Bani Amon. Demikian juga dilakukannya bagi semua istrinya, orang-orang asing itu yang mempersembahkan korban ukupan dan korban sembelihan kepada Allah-Allah mereka. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya, dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini, supaya jangan mengikuti Allah-Allah lain, akan tetapi ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Haleluya. Saudara, kita tahu ya cerita tentang Rut. Saudara sudah pelajari firman Tuhan tentang Rut bersama-sama di bulan yang lalu, bahkan 2 bulan yang lalu kemungkinan ya. Kita tahu Rut itu meninggalkan daerah Moab, meninggalkan tempat asalnya dan mengikuti Naomi mertuanya, walaupun hidup dalam kemiskinan, walaupun hidup dalam kekurangan, tapi Rut mau melakukannya. Karena apa? Karena hati Rut sudah terpaut kepada Tuhan Allah Israel, sembahan daripada suaminya, ya saudara, sembahan daripada mertuanya, Tuhan Allah Israel. Dan dia meninggalkan dewa Kamos yang waktu itu saudara adalah sembahan dari Rut. Dan Rut pergi meninggalkan Kamos untuk beribadah kepada Tuhan Allah Israel. Tetapi kita lihat bersama-sama, ternyata saudara, keturunan dari Rut yaitu Salomo, saudara, bahkan kalau kita baca tadi, menyembah Kamos, tempat di mana sudah ditinggalkan oleh nenek moyangnya Rut, ya, itu bahkan disembah oleh Salomo. Maka saudara, Tuhan itu tidak suka dengan Salomo, dan Tuhan sangat marah kepada Salomo karena Salomo telah beribadah kepada Allah lain. Tuhan cemburu kepada Salomo yang diberkati oleh Tuhan, yang diberikan kelimpahan oleh Tuhan, yang diberikan pengetahuan oleh Tuhan, yang dijaga oleh Tuhan, di mana Tuhan limpahkan berkat kehidupan kepadanya. Tapi bahkan saudara, bukan Tuhan yang disembah, malahan dewa-dewa, ya saudara. Bukan Tuhan yang ditakuti, malah dewa-dewa. Bukan hanya Molok, ya, bukan hanya Asitoret, bukan hanya dewa sembahan orang Sidon tadi kita baca, tetapi bahkan Kamos, ya saudara, dewa yang dihancurkan bukit pengorbanannya oleh Daud bapaknya, ya, dan ditinggalkan oleh nenek moyangnya Rut, ya saudara, dan disembah oleh Salomo. Tuhan tidak suka itu, saudara, ya. Saya teringat satu cerita, ada kejadian di Jakarta, ya, seorang yang anak menantu membunuh bapak mertuanya. Bapak mertuanya itu adalah pemimpin perusahaan yang besar di Jakarta, ya. Dia adalah seorang konglomerat. Lalu anaknya perempuan menikah dengan seorang pria yang merupakan karyawan di perusahaan itu. Lalu kemudian dia diangkat menjadi direktur dan kemudian dikasih fasilitas dari perusahaan itu. Tetapi ya saudara, karena ada satu perselisihan di mana perusahaan itu terpecah menjadi 2 dan perusahaan yang satu dikasih sama adik daripada istrinya, yang si pria ini merasa cemburu, merasa iri, dan akhirnya dia tahu bahwa yang menjadi penyebab adalah bapak mertuanya, ya, yang telah membagi perusahaan itu, ya saudara. Dan apa yang terjadi? Dia berusaha membunuh adiknya, tidak bisa, dan akhirnya dia membunuh bapak mertuanya. Bayangkan saudara, seorang menantu yang diangkat dari seorang karyawan, dikasih fasilitas, dikasih kekayaan, dikasih kedudukan, bukannya menghormati orang tuanya, bukannya menghormati mertuanya, bukannya berterima kasih kepada mertuanya, malahan
menaikkan emosinya dan menaikkan egonya untuk apa? Untuk membunuh mertuanya, saudara. Dan mertuanya meninggal, lalu dia lari, ya, yang pembunuh ini menantunya lari ke luar Jakarta, tetapi kemudian ketangkap dan kemudian berakhir di penjara Nusa Kambangan, saudara. Dihukum sekitar 20 tahun penjara. Saudara, kita lihat bersama-sama ada orang, saudara, yang diberikan berkat bukan berterima kasih, tetapi malah melawan, saudara. Ini kejadian oleh Salomo, kejadian yang terjadi atas Salomo. Tuhan 2 kali berjumpa dengan Salomo dan Tuhan mengabulkan permintaan Salomo. Salomo berkata, Tuhan berikan aku hikmat supaya aku bisa mengajari bangsa ini, dan Tuhan memberikan kepadanya hikmat. Salomo berkata, Tuhan berikan aku anugerah pengetahuan supaya aku bisa mengajari bangsa ini, dan Tuhan mengaruniakan kepadanya pengetahuan. Dan bukan itu saja, Tuhan berkata, karena engkau hanya minta hikmat, aku tambahkan kekayaan, aku tambahkan kekuasaan kepadamu. Jadi semua yang dialami Salomo, semua yang diperoleh Salomo, itu semua berkat Tuhan, itu semua anugerah Tuhan, itu semua karunia daripada Tuhan. Tetapi saudara-saudara, Salomo tidak menggunakan berkat Tuhan itu, tidak menggunakan anugerah Tuhan itu sepenuhnya untuk Tuhan, tapi saudara, hatinya berpaling kepada dewa-dewa sembahan daripada bangsa-bangsa lain yang dimurkai oleh Tuhan. Nah, coba saudara bayangkan kalau saudara menjadi seperti Tuhan, ya, saudara menjadi seperti Allah yang telah mengaruniakan berkat, ya. Anggap aja seperti itu, ya. Saudara seorang pemimpin, saudara seorang penguasa, saudara seorang direktur, saudara seorang pemilik perusahaan, telah mengaruniakan kelimpahan, telah mengaruniakan segala hal yang diinginkan oleh bawahan saudara, oleh anak saudara, oleh menantu saudara. Tetapi ternyata saudara, mereka bukannya menghormati saudara, menggunakan kekayaan itu untuk bisa menghormati saudara atau mengasihi saudara. Malahan mereka, saudara, berbuat hal yang jahat. Malahan mereka, saudara, meninggikan orang lain dan bahkan menghina saudara. Bahkan mereka menggunakan semua fasilitas itu untuk melawan saudara. Apa yang menjadi perasaan saudara? Ya, inilah yang juga menjadi perasaan Tuhan. Tuhan sudah mengaruniakan segala berkat, kelimpahan kepada Salomo, tetapi Salomo menggunakan itu lawan Tuhan untuk bersinah dengan dewa-dewa sembahan orang-orang lain, bukan sembahan orang Israel. Bahkan dia sebagai pemimpin mengajak rakyatnya untuk memberi persembahan kepada Kamos. Dan firman Tuhan tadi kita baca, mereka itu memberi persembahan sembelihan. Sudah tahu kalau orang Israel memberi persembahan sembelihan berupa domba, berupa kambing, berupa lembu sapi. Tetapi saudara, Kamos tidak menerima domba, tidak menerima sapi. Dia menerima anak perempuan, saudara, ya, manusia yang masih belum menikah, masih perawan. Itu dipersembahkan kepada Kamos. Dan ini benar-benar menjadi kejijikan, ya. Orang Israel dipersembahkan, disembeli untuk Kamos. Saudara, itu kejijikan, saudara, dalam kehidupan Salomo, dan itu Tuhan tidak kehendaki. Saudara, bayangkan kalau itu terjadi dalam diri saudara, tentu saudara merasa kecewa, merasa sedih, merasa marah, saudara, ya. Nah, kita lihat bersama-sama Tuhan sendiri berkata, aku sudah 2 kali menampakkan diri kepadamu, aku yang memberkati engkau, aku yang memberikan hikmat kepadamu, tetapi engkau meninggalkan aku, engkau beribadah kepada Allah lain. Maka aku akan mengoyakkan kerajaan daripadamu dan memberikan kepada hambamu. Saudara, bayangkan, ya. Haleluya, saudara. Kita dijauhkan oleh Tuhan seperti Salomo, menerima kelimpahan, tetapi kemudian menggunakan kelimpahan itu hanya untuk Tuhan saja, dan bukan untuk menyembah dewa yang lain, bukan untuk beribadah kepada dewi yang lain, bukan beribadah mempersembahkan persembahan kepada hal yang bukan Tuhan, memberikan persembahan, memberikan berkat yang kita terima dari Tuhan
untuk sesuatu perbuatan yang jahat, untuk satu perbuatan dosa. Saudara menerima berkat dari Tuhan, menerima kelimpahan dari Tuhan, menerima keuangan dari Tuhan, menerima order dari Tuhan, menerima laba dari Tuhan. Jangan dipakai untuk yang bukan Tuhan, jangan dipakai untuk dosa, tetapi pakailah di jalan Tuhan, pakailah di jalan kebenaran, pakailah untuk menolong orang lain, pakailah untuk pekerjaan Tuhan, pakailah untuk menolong hamba-hamba Tuhan, pakailah untuk kehidupan saudara, dan bukan untuk keegoisan saudara, bukan untuk dosa saudara. Ini saudara yang Tuhan kehendaki. Salomo tidak melakukan seperti itu di masa tuanya. Sayang sekali ya, di masa muda dia benar-benar saudara melakukan firman Tuhan, tetapi di masa tua dia tidak melakukan firman Tuhan itu. Padahal saudara, Salomo di masa mudanya yang dekat dengan Tuhan, takut akan Tuhan, dia menulis Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Yuk kita melihat bersama-sama kitab Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Saudara di rumah, mari buka ayat Alkitab saudara, Amsal 4 ayat 23 dan baca sama-sama ya. Amsal 4 ayat 23. Yang di rumah sini, yang sudah dapat Amsal 4 ayat 23, katakan amin. Haleluya. Yang di rumah, saudara, jemaat ya, semua yang mendengarkan, yang menerima dan membaca Amsal 4 ayat 23, katakan amin. Haleluya. Yang sudah terima firman Tuhan ini, mari baca sama-sama Amsal pasal 4 ayat 23. Yuk kita baca sama-sama. 1 Amsal 4 ayat 23. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Haleluya. Jagalah hatimu ya. Amsal Salomo ditulis oleh Salomo sendiri. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tetapi kita membaca dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10, Salomo di tengah berkat Tuhan, di tengah kelimpahan oleh Tuhan, di tengah kekuasaannya, saudara, tidak menjaga hatinya. Dan kita membaca di sana, hati Salomo telah terpaut kepada perempuan asing. Itu firman Tuhan yang kita baca tadi. Hati Salomo telah mencintai perempuan asing dan tidak mencintai Tuhan. Sungguh sayang saudara ya. Tuhan sudah memberi berkat. Bukannya dia mencintai Tuhan dengan segenap hati, tetapi malah dia memberi hatinya untuk cinta untuk perempuan asing. Mereka menarik hati Salomo jauh dari Tuhan. Mereka menarik hati Salomo yang menyembah Tuhan kembali kepada menyembah dewa-dewi yang dimurkai oleh Tuhan. Hati Salomo telah dicondongkan untuk menyembah dewa kejijikan, dewa Molok, dewi Asitoret, dewa Kamos, ya sembahan orang Moab, orang Sidon, orang Amon, dan dewa-dewa orang Mesir, saudara, yang banyak sekali. Itu disembah oleh Salomo. Salomo, saudara, tahu sebetulnya ya, hikmat dia punya, pengetahuan dia punya. Dia tidak boleh menyembah dewa-dewi, dia tidak boleh. Dia tahu firman Tuhan, tetapi pengetahuan saja tidak cukup. Dibutuhkan ketaatan, dibutuhkan saudara kesetiaan untuk melakukan firman Allah. Tidak cukup Salomo taat dan setia di masa muda, tetapi Salomo juga harus tetap setia, tetap taat kepada Tuhan sampai akhir hidupnya. Saudara, tidak cukup saudara taat dan setia di masa muda saudara. Dulu waktu saudara masih sekolah minggu, remaja, pemuda, tidak cukup. Tapi ketika saudara sudah dewasa, bahkan sampai saudara sudah tua, dibutuhkan ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Amin saudara. Haleluya. Karena Tuhan Yesus setia dalam hidup kita, kita pun harus setia kepada Dia sampai akhir hidup kita. Amin. Amin. Saudara, beberapa hari yang lalu ada seorang guru yang sangat saya hormati, itu meninggal dunia. Namanya Pendeta J.E. Awodatu ya. Dia meninggal dalam usia 73 tahun di hari Rabu yang lalu. Seorang penulis lagu, kalau saudara ingat lagu Tuhan Yesus setia, nah itu ciptaannya dia. Lalu juga ada lagu Elsa dan
El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Nah, itu ciptaan dari hamba Tuhan itu, ya. Dan waktu tahun 1993, ya, saya sekolah di sana. Beliau memiliki sekolah, memiliki rumah yang besar, memiliki harta yang banyak, ya, saudara. Kekayaannya luar biasa, banyak sekali, saudara, ya. Dan saya melihat Tuhan memberkati dia karena dia takut akan Tuhan. Pendeta Awon Datu ini menjadi pelayan Tuhan, menjadi setia kepada Tuhan. Dan luar biasanya kesetiaannya, ketaatannya kepada Tuhan bukan hanya di masa muda, bukan hanya pada waktu saya sekolah itu tahun 1993, kira-kira usianya 40-an tahun, 50 tahun kira-kira, ya. Tetapi bahkan sampai dia meninggal kemarin itu tetap setia kepada Tuhan, tetap taat kepada Tuhan di usia 73 tahun. Sehingga saudara, Tuhan menyertai dan memberkati dia. Di hari-hari terakhir sebelum dia meninggal, dia berkhotbah, ya, dia memberikan siaran rohani. Saya membaca, saya menonton di situ, dan saya melihat bagaimana begitu teguhnya, begitu setianya hamba Tuhan Pendeta Awon Datu ini menyampaikan firman Allah sampai dengan akhir. Dan Tuhan mengaruniakan kepadanya mahkota kehidupan. Saya percaya itu. Karena firman Tuhan dalam kitab Wahyu berkata, hendaklah engkau setia sampai akhir, maka aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi hari ini saya ingin mendorong saudara semua di rumah, ya, jangan karena tinggal di rumah, jangan karena corona kita tidak taat lagi, kita tidak setia lagi kepada Tuhan. Kita harus tetap taat kepada Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Buktinya, saudara, kita tunjukkan dengan kita beribadah, dengan kita melakukan firman Allah, dengan kita menjalankan firman Allah, dengan kita hati kita condong kepada Tuhan, hati kita terpaut kepada Tuhan, hati kita melakukan firman Tuhan. Ada orang-orang yang mengajak kita berbuat dosa, kita katakan no, tidak. Ya, meskipun kita kehilangan cinta, meskipun kita kehilangan harta, bahkan meskipun kita kehilangan nyawa, kalau ada orang yang mengajak kita berbuat dosa, orang mengajak kita menyembah berhala, orang mengajak kita menjauh daripada Tuhan, kita katakan tidak. Lebih baik seperti itu, saudara. Karena apa? Karena lebih baik kita kehilangan orang-orang daripada kehilangan Tuhan. Lebih baik kita kehilangan orang yang dicintai daripada kehilangan Tuhan. Nah, Salomo, saudara, dia lebih memilih cinta. Dia lebih memilih mencintai 700 istri dari kaum bangsawan, putri-putri raja, putri-putri yang cantik, putri-putri orang-orang kaya yang ternama. Dia lebih mencintai 700 perempuan itu dan 300 selir, 300 gundik, saudara. Jadi total semua ada 1000, saudara, perempuan yang dicintai, dimiliki oleh Salomo, saudara. Salomo lebih memilih cinta daripada memilih Tuhan. Nah, hari ini kalau engkau diperhadapkan seperti Salomo, apakah engkau pilih yang mana? Mau pilih cinta ataukah mau pilih Tuhan, saudara? Saya sarankan pilihlah Tuhan, pilihlah Tuhan, cintailah Tuhan dari apapun juga. Jangan engkau mencintai dunia ini, jangan engkau mencintai manusia, karena manusia itu sementara, kekayaan sementara, harta dunia sementara, tetapi Tuhan itu kekal. Kalau hatimu dicondongkan kepada cinta kepada manusia, cinta kepada kekayaan, cinta kepada kekuasaan, cinta kepada manusia, cinta kepada orang, pria maupun wanita, saudara, maka hatimu ditarik jauh daripada Tuhan dan engkau akan melakukan dosa dan akhirnya engkau masuk neraka. Ya, saudara, hari ini saya sampaikan kepada saudara, kepada kita semua yang mendengarkan firman Tuhan ini, mari condongkan hati kita kepada Tuhan. Condongkan hati kita mencintai Tuhan lebih daripada apapun juga. Amin, saudara. Dan ini tidak dilakukan oleh Salomo. Sungguh sayang, saudara. Salomo lupa diri bahwa berkat, kelimpahan, kekayaan, kekuasaan itu adalah dari Tuhan. Itu dari Tuhan. Dan kelihatan tidak menggoyahkan Salomo. Tetapi ada saatnya ketika anak Salomo itu memerintah, kekayaannya dihancurkan, dia dikoyakkan, 10 suku meninggalkan keluarga Salomo. Sungguh sayang. Jadi hari ini kalau engkau berbuat dosa, engkau melakukan
persinahan, engkau melakukan penyembahan berhala, engkau melakukan pencurian, perampokan, saya katakan mari bertobat, berbalik kepada Tuhan, saudara. Engkau katakan, tapi saya berbuat dosa ini, saya tidak mendapatkan apa-apa, aman-aman saja, semuanya baik-baik saja. Saudara, kelihatannya seperti itu. Saudara, tunggu waktunya Tuhan. Ketika Tuhan sudah beracara, saudara, baru saudara kapok, ya saudara. Dan jangan sampai itu terjadi. Sebelum itu terjadi, mari kita bertobat, mari kita tinggalkan dosa, mari kita tanggalkan hal yang jahat dalam kehidupan kita, lalu kita mencintai Tuhan saja. Kalau kita melakukan itu, maka berkat kekayaan kekuasaan kita itu akan kekal, saudara. Dan itulah yang dialami, itulah yang dilakukan oleh Raja Daud, ayah daripada Salomo. Daud berkata, Salomo, hendaknya engkau mengikuti Tuhan, berpautlah kepada Tuhan. Kalau kita mempelajari minggu lalu dan 2 minggu lalu, Daud itu sudah mengajarkan kepada Salomo, ikutilah didikan orang tuamu, ikutilah firman Tuhan, karena firman Tuhan, hikmat itu akan menuntun engkau kepada kehidupan. Sungguh sayang Salomo tidak mengikutinya. Jadi saudara-saudara, saya kemudian berpikir, kalau semua berkat Tuhan, kalau semua anugerah Tuhan itu sepenuhnya dicurahkan kepada kita, maka jangan-jangan kita akan menjadi seperti Salomo. Maka saudara, saya kemudian merenungkan firman Tuhan ini, dan saya merenungkan tentang doa Tuhan Yesus. Saya baru mengerti, saudara, ketika Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya berdoa, dia ajarkan murid-muridnya berdoa seperti ini. Tuhan, berikanlah kepada kami makanan kami secukupnya. Ya, saudara, dalam Alkitab bahasa Inggris dikatakan, berikanlah kepada kami roti kami, makanan kami, ya, setiap hari. Hari ini berikanlah kepada kami makanan kami hari ini. Dan bahasa Indonesia berkata secukupnya. Jadi saudara, Tuhan bukan tidak mau melimpahkan kekayaan, melimpahkan berkat bagi saudara. Tuhan bukannya tidak mau melimpahkan anugerahnya, pertolongannya bagi saya dan saudara. Tuhan sanggup untuk membuat rumah kita terbuat dari emas, ya saudara. Uang kita berjuta-juta, bahkan bertriliun, saudara, ya. Kekayaan itu luar biasa Tuhan anugerahkan kepada kita, bukan tidak mungkin dan tidak mustahil bagi Tuhan. Tapi Tuhan tahu kalau itu dilakukannya, itu diberikannya kepada kita, hati kita tidak akan kuat. Kita ditimpa berkat, kita ketibahan anugerah, saudara. Sehingga apa, saudara? Hati kita jauh daripada Tuhan, seperti Salomo. Hati kita menjauh dari penyembahan kepada Tuhan, mengasihi Tuhan. Bahkan kita lebih mengasihi harta kita, dan kita bingung menggunakan harta kita itu untuk apa. Akhirnya kita menggunakan untuk obat bius, kita untuk menggunakan untuk hawa nafsu, kita menggunakan untuk kepentingan diri sendiri, untuk pesta, untuk pamer, untuk mewah-mewah, untuk hal-hal yang lain, saudara. Sehingga kita lupa Tuhan. Nah ini, saudara, akhirnya berkat Tuhan itu cukup setiap hari. Haleluya. Yang percaya katakan amin, saudara, ya. Amin, saudara. Kalau engkau diberkati Tuhan cukup hari ini, katakan terima kasih Tuhan. Itu Tuhan tahu untuk menjaga hatimu, dan Tuhan tahu untuk menjaga hati itu adalah supaya kita tetap berpaut kepada Tuhan, adalah yaitu diberikan berkat cukup setiap hari, ya saudara, ya. Bahkan kalau saya perhatikan COVID-19, ya, penyakit corona sekarang ini terjadi di seluruh dunia, sebetulnya Tuhan punya maksud di dalamnya, yaitu apa? Untuk mencondongkan hati semua manusia di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di keluarga kita, di gereja kita, tetapi di seluruh negara, untuk tunduk kepada Tuhan, untuk mengakui Tuhan bahwa Dialah pencipta, untuk menyembah Tuhan. Kenapa, saudara? Karena kalau orang kaya, kalau orang punya kehebatan, orang punya pangkat kedudukan, orang punya segala-galanya, dia nggak takut apa-apa. Dia berpikir sudah limpah, saya tidak butuh siapa-siapa. Tetapi ketika orang jatuh dalam sakit penyakit, orang jatuh dalam kelemahan, orang jatuh dalam kekurangan, akhirnya dia hanya berpaling, berseru kepada Tuhan. Jadi hari ini kalau saudara dalam kekurangan, saudara dalam keadaan sakit, saudara dalam keadaan hal yang dimana saudara merasakan tidak memiliki jalan keluar, justru bagus, ya. Saya kalau mengalami sakit, malahan saya lebih dekat kepada Tuhan. Tidak bisa berbuat apa-apa, di tempat tidur doang, ya.
Jadi hanya dengar firman Tuhan, hanya berdoa, hanya memuji Tuhan. Ya saudara. Tetapi kalau sudah sehat, ya jadi pergi kemana. Kadang ya saudara, saya berpikir lebih baik sakit daripada sehat. Ya kenapa? Karena kalau sakit bahkan kita bisa dekat dengan Tuhan, saudara ya. Tetapi kalau Tuhan karuniakan sehat, ya puji Tuhan. Kita pakai kesehatan itu untuk Tuhan ya. Kadang kalau kita diberi kelimpahan, kita sibuk untuk bekerja, kita sibuk untuk berusaha, kita sibuk untuk menghabiskan berkat itu, tidak sibuk dengan pemberi berkat. Kita lupa si pemberi berkat itu, saudara. Dan bahkan saudara, kita meninggalkan si pemberi berkat itu. Sehingga saudara kadang-kadang berpikir kalau kesulitan keuangan, kalau kesulitan dalam harta, kalau kesulitan dalam makanan justru bagus, saudara ya. Jemaat-jemaat Victory yang mendengarkan siaran ini, saya mau kasih tahu ya, kalau engkau kesulitan makanan, kekurangan makanan, kesulitan pekerjaan justru bagus, saudara ya. Kenapa? Karena dengan demikian kita ingat Tuhan. Dengan demikian kita cari Tuhan. Dengan demikian kita merindukan Tuhan. Hati kita berpaut kepada Tuhan. Dengan demikian kita menyembah Tuhan ya. Haleluya, saudara ya. Ada cerita, saya ingat satu kali ada seorang hamba Tuhan bercerita ya. Dia katakan begini. Ada sebuah penelitian bahwa monyet-monyet itu sangat pintar untuk bergantung di pohon ya saudara. Meskipun angin keras ya, meskipun badai datang, meskipun pohonnya tergoyang ke sana kemari, monyet itu akan berpegang kepada pohon itu dengan sekencang-kencangnya saudara ya. Meskipun angin sekeras apapun, dia akan berpegang. Semakin keras angin, semakin keras dia berpegang, memegang pohon, memeluk pohon itu dengan kencang-kencangnya. Tetapi itu saudara, ketika angin mulai reda, ketika tidak ada lagi badai, saudara, yang datang cuma angin sepoi-sepoi, ya, hanya angin yang lemah lembut datang, monyet yang ada di pohon itu, ya, saudara, dia tidak waspada lagi. Dan apa yang terjadi, saudara? Dia ketiduran, ya, saudara. Karena dia ketiduran, angin yang kecil bahkan membuat monyet jatuh, ya, saudara ya. Bukan angin yang besar, bukan angin yang kencang, tetapi angin yang sepoi-sepoi membuat monyet jatuh. Angin yang keras membuat monyet tidak jatuh, berpegang dengan kencang kepada pohon itu. Tetapi angin yang lembut ya, yang membuat monyet ketiduran, begitu tertiup angin lembut itu monyetnya jatuh, saudara ya. Jadi saudara, kenikmatan, kehebatan, kekuasaan, uang ya, semua kecukupan, semua kelimpahan, bukannya itu membuat banyak orang dekat dengan Tuhan, tetapi justru menjauhkan orang dari Tuhan. Makanya firman Tuhan hari ini saya beri judul, berkatnya cukup tiap hari, saudara ya. Berkatnya cukup tiap hari. Kalau berkat Tuhan cukup tiap hari, artinya kita tiap hari mencari Tuhan. Tiap hari kita merindukan Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu besok kita tidak bisa melakukan apa-apa. Besok kita tidak ada pengharapan. Besok kita tidak bisa makan. Besok kita tidak ada penghasilan. Besok minggu depan kita harus bayar ini. Bulan depan kita harus bayar itu. Kita perlu Tuhan. Kita cari Tuhan hari ini. Dan besok kita cari Tuhan. Dan besoknya lagi kita cari Tuhan. Dan hati kita akhirnya terpaut kepada Tuhan seumur hidup kita. Haleluya. Bersyukur kalau saudara punya kelimpahan dan saudara tetap berpaut kepada Tuhan. Itu luar biasa ya. Itu yang Tuhan sukai ya. Seperti Daud ya. Daud itu dia punya hati. Dia katakan, ditulis dalam kitab Mazmur, bahwa hatinya seperti rusa yang merindukan sungai ya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Demikian Daud menulis seperti itu ya. Seperti rusa yang rindu aliran sungai ya. Rusa itu kalau dia sudah haus, dia akan menerjang bahaya. Dia akan naik gunung, dia akan turun gunung, dia melewati kesukaran untuk cari air. Kenapa? Karena rusa itu butuh minum, saudara ya. Sehingga binatang buas biasanya kalau ingin berburu atau pemburu biasanya ingin mencari rusa, tinggal gampang mencari tempat-tempat yang ada air, pasti bisa ditangkap rusa itu ya. Tetapi rusa meskipun dia tahu itu bahaya, dia akan cari air itu untuk memuaskan dahaganya. Demikian Daud melihat hal itu. Demikian kehidupannya harus seperti rusa yang merindukan sungai. Dan saya katakan kepada saudara semua, firman Tuhan juga katakan kepada saudara semua pada hari ini, jadilah seperti rusa yang merindukan sungai.
yang berair, yaitu Roh Kudus, sungai sukacita daripada Allah sendiri. Jadilah seperti rusa yang merindukan hadirat Tuhan. Jadilah seperti Raja Daud yang merindukan Tuhan senantiasa. Setiap hari saudara rindu Tuhan. Setiap hari hati saudara terpaut kepada Tuhan. Setiap hari hati saudara menjadi penyembah Tuhan. Setiap hari hati saudara menjadi pelaku firman Tuhan. Itulah yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan saya dan saudara. Dan sayangnya, sungguh sayangnya, Raja Salomo tidak menjadi seperti itu. Raja Salomo di tengah-tengah kelimpahan berkatnya, dia hatinya jauh daripada Tuhan, sehingga saudara, dia tidak melakukan firman Tuhan. Nah, ada ayat firman Tuhan dalam kitab Ulangan pasal yang Ulangan pasal yang ke-17 ayat yang ke-17 sampai 23 ya. Sebetulnya saudara, Raja Salomo ini dia dibacakan kitab Taurat oleh hamba-hamba Tuhan yang ada di sekitarnya. Jadi Salomo itu sebetulnya tahu firman Tuhan. Tetapi sayangnya pengetahuan dia akan firman Tuhan itu tidak terlaksana karena hatinya, firman Tuhan katakan, sudah condong menyembah Allah lain ya. Saudara, itu sebabnya kita perlu membaca firman Tuhan, dan bukan saja membaca tetapi kita menjadi pelaku firman Tuhan. Kenapa saudara? Karena kalau orang menjadi pelaku firman Tuhan, maka orang itu akan menjadi diberkati oleh Tuhan dan diberikan anugerah kelimpahan oleh Tuhan. Nah, hari ini saya ingin membacakan kepada saudara sebuah firman Tuhan yang ditulis oleh Nabi Musa dalam kitab Taurat, menjadi peringatan bagi semua raja-raja ya, menjadi peringatan bagi semua orang-orang yang menduduki kerajaan yang ada ya. Kalau kita membaca kitab Taurat dalam kitab Ulangan pasal yang ke-17 ayat yang ke-16, ayat yang ke-4 ya, 15, 16, 17, dan firman Tuhan seperti ini biasa dibacakan ya. Di Israel itu biasa dibacakan setiap hari, setiap tahun ya. Dan seorang Israel sejati dia hafal semua kitab Keluaran ini, kitab Ulangan, Bilangan, Kejadian ya, dia hafal. Jadi saya percaya Salomo juga tahu firman Tuhan ini. Tetapi saudara, dia tidak melakukan, sungguh sayang ya. Nah, kita baca bersama-sama yuk. Ulangan 17 ayat 15, 16 dan 17 sampai 18. Kita baca bersama-sama ayat ini supaya kita bisa tahu juga bahwa ternyata ada firman Tuhan yang menyuruh orang untuk taat kepada Tuhan. Saya bacakan kepada saudara, dan saudara yang sudah dapat bisa katakan sama-sama amin. Haleluya. Yang di rumah yang sudah dapat Ulangan 17 ayat 15 katakan amin. Yang di rumah masing-masing yang sudah dapat katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan ya. Ulangan 17 ayat 15. Kita baca sama-sama mulai dari ayat 15 ya. 1, 2, 3. Maka hanyalah raja yang dipilih Tuhan Allahmu yang harus kau angkat atasmu. Dari tengah-tengah saudara-saudaramu haruslah engkau mengangkat seorang raja atasmu. Seorang asing yang bukan saudaramu tidak bolehlah kau angkat atasmu. Hanya janganlah ia memelihara banyak kuda, dan janganlah ia mengembalikan bangsa ini ke Mesir untuk mendapat banyak kuda. Sebab Tuhan telah berfirman kepadamu, jangan sekali-kali kamu kembali melalui jalan ini lagi. Juga janganlah ia mempunyai banyak istri, supaya hatinya jangan menyimpang. Emas dan perak pun janganlah ia kumpulkan terlalu banyak. Apabila ia duduk di atas tahta kerajaan, maka haruslah ia menyuruh menulis baginya salinan hukum ini menurut kitab yang ada pada imam-imam orang Lewi. Sampai di sana saudara ya. Sungguh saudara, ada firman Tuhan yang mengatur kehidupan raja. Dalam kitab Ulangan kita membaca bahwa seorang raja itu tidak boleh banyak kuda, tidak boleh banyak istri, tidak boleh banyak emas, dan harus menyuruh menulis salinan firman Tuhan ini kepada salinan yang lain. Artinya apa? Ditulis, dibacakan, dan dilakukan firman Tuhan itu. Itu yang menjadi kewajiban seorang raja
Israel, ya saudara, yang ditulis oleh Musa dan merupakan firman Tuhan bagi semua raja yang terpilih sebagai raja Israel. Dan Salomo mengetahui hal ini, ya saudara. Salomo tahu, tetapi hatinya sudah condong kepada dewa lain. Hatinya sudah mencintai perempuan asing, sehingga saudara, dia tidak melakukan firman Tuhan. Padahal ada firman Tuhan yang lain yang berkata, hendaklah orang Israel hanya mengambil istri orang Israel saja dan bukan orang yang lain. Tetapi Salomo mengawini putri-putri raja Mesir, putri raja Moab, putri raja Sidon, Amon dan sebagainya. Itu dikawini dia, saudara. Untuk apa? Supaya dia berpikir, yang penting saya kokoh kerajaan, ya. Kenapa? Kalau dia memiliki istri dari putri-putri kerajaan-kerajaan yang lain, maka kerajaan itu tidak akan memerangi dia. Dia berpikir, dia memiliki hikmat, seperti itu, maka dikawini semua putri-putri itu supaya kerajaannya stabil dan kokoh. Tetapi saudara, hikmatnya, pengetahuannya itu bukan firman Tuhan. Yang harus lebih ditaatinya adalah firman Tuhan, bukan mengikuti hikmat, bukan mengikuti pengetahuan. Saudara, firman Tuhan sudah mengajarkan kepadanya bahwa hendaklah seorang raja tidak memiliki banyak istri, hendaklah seorang raja tidak memiliki banyak emas, hendaklah seorang raja tidak memiliki banyak kuda. Tetapi saudara, Salomo mengabaikan firman Tuhan dan dia melakukan hikmat. Dia melakukan pengetahuan yang diketahuinya, yang dipahaminya. Saudara, ini bahaya sekali. Kalau kita hanya mengikuti pengetahuan kita, kita hanya mengikuti hikmat kita, kita hanya mengikuti apa yang kita pikir benar, apa yang kita pikir baik, apa yang kita rasa benar. Saudara, saya mau kasih tahu, apa yang saudara pikir benar belum tentu benar. Apa yang saudara rasa benar belum tentu benar, saudara. Karena yang menjadi ukuran kebenaran itu adalah firman Tuhan yang tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, yang tertulis dalam kitab Kejadian sampai Wahyu. Itulah ukuran kebenaran kita. Itulah ukuran standar kehidupan Salomo, kehidupan saya, kehidupan saudara. Itulah standarnya firman Tuhan itu. Bukan pengetahuan saudara, bukan hikmat saudara, dan bukan perasaan saudara. Karena perasaan manusia itu menipu, pikiran manusia menipu, pikiran manusia itu gampang disesatkan. Seperti Hawa, saudara. Pikiran Hawa, dia berpikir, waduh, kalau buah ini saya makan, saya bisa jadi seperti Tuhan. Ini pikiran Hawa, ya. Waduh, jangan cuma saya, ini buah ini juga harus dikasih sama suami saya. Suaminya Adam juga diajak makan buah itu. Mereka lupa firman Tuhan. Mereka pura-pura lupa firman Tuhan. Kalau mereka makan itu, kata Tuhan, mereka akan mati. Jangan makan itu, maka engkau akan hidup. Kalau engkau tidak makan, kalau engkau makan itu, maka engkau akan mati. Tuhan sudah berfirman kepada mereka, dan mereka tidak mau taat firman Tuhan itu. Apa yang terjadi? Mereka mati rohani. Hubungan mereka dengan Tuhan putus, dan mereka terusir daripada Taman Eden. Mereka kedapatan telanjang, saudara. Mereka tidak memiliki kekayaan. Mereka harus bersusah payah. Kesakitan mereka alami seumur hidup mereka. Kenapa? Karena berpikir bahwa apa yang mereka pikir benar. Karena mereka melakukan seperti apa yang mereka rasakan, bukan seperti yang apa dilakukan oleh Tuhan, bukan seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan. Jadi hari ini saya inginkan kita semua, Tuhan inginkan kita semua yang mendengarkan siaran ini, mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari saudara lakukan firman Tuhan di atas dari pengetahuan saudara. Lakukan firman Tuhan di atas perasaan saudara. Perasaan saudara mungkin masih sayang, perasaan saudara mungkin merasa, aduh ini harus begini, harus begitu, aduh ini saya begini, harus begitu. Tapi kalau firman Tuhan berkata tidak boleh, tidak, jangan lakukan, saudara. Karena itu akan menuntun kepada kehidupan saudara, akan menuntun saudara kepada kepuasan hati saudara. Salomo memiliki 70 istri. Dia berpikir dia akan puas, tetapi ternyata tidak, saudara. Ya, saudara, itu seumur hidup dia tidak puas. Jadi hari ini saya ingin katakan, kalau kita ingin melakukan firman Tuhan, jalan pertama, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus merasa cukup dan harus berkata cukup. Ya, saudara, firman Tuhan katakan, cukuplah kasih karuniaku kepadamu, cukuplah anugerahku
kepadamu. Saudara, jadi yang pertama, kalau saudara ingin melakukan firman Tuhan, yang pertama saudara harus katakan cukup. Apa saudara? Katakan apa? Yang pertama apa? Cukup. Belajarlah berkata apa? Cukup. Katakan sama-sama, saya harus belajar berkata cukup. 1, 2, 3. Saya harus belajar berkata cukup. Amin, saudara. Haleluya. Saudara, Salomo seharusnya dia berkata cukup satu istri, ya. Cukup saya punya istri satu saja, ya saudara. Tetapi dia ingin memuaskan keinginannya dan sudah punya 1000 istri, saudara. Hatinya jauh dari Tuhan. Kalau dia berkata cukup, cukup, tidak. Ya saudara, dia berkata sesuai firman Tuhan, janganlah ia memiliki banyak istri, ya saudara. Maka Salomo akan kokoh kerajaannya. Ya saudara, anak-anaknya akan kokoh kerajaannya. Lalu saudara, Salomo seharusnya juga berkata, cukup emas saya, cukuplah untuk saya pakai hari ini saja. Cukuplah untuk isi istana saja. Ya saudara, jangan berkelimpahan, saudara, ya. Ada satu kisah, ada seorang ratu, ya, Ratu Seba namanya. Dia dari kerajaan Ethiopia, dia berkunjung kepada Salomo dan dia memberikan emas kepada Salomo. Saya perkirakan kalau kita baca firman Tuhan di sana, maka nilai emas yang dipersembahkan oleh Seba itu sekitar 24 ton. Ya, saudara, waduh, luar biasa, ya. Atau 24.000 kilogram. Ya, saudara, wah, itu luar biasa besarnya. 1 gram saja sekarang harganya 700.000, ya, dikali 24.000. Waduh, berapa duit itu, saudara, ya. Yang punya kalkulator coba dihitung, ya. 24.000 dikali 700.000, coba berapa nilai emasnya dia di sana. Tetapi Tuhan berkata sebagai seorang raja, Ulangan pasal 17 tadi, hendaklah ia jangan memiliki banyak emas. Ulangan 17 ayat 17, saudara, ya. Seorang raja hendaklah jangan memiliki banyak emas. Dan Salomo kalau dia berkata cukup, ya, cukup emas saya cukup, ya saudara, jangan ditambahkan lagi. Emas yang banyak ini ayo dibagikan saja kepada orang-orang miskin. Emas yang banyak ini coba dibagikan saja kepada orang-orang Israel. Dibikin yang ini, dibikin yang itu saja, ya saudara. Dan dia berkata cukup, ya, itu akan menyelamatkan kehidupannya. Tetapi seumur hidup Salomo, dia mendapatkan banyak upeti, dia mendapatkan banyak kekayaan, dia mendapatkan banyak harta, saudara. Dan orang Israel harus bekerja keras membayar pajak untuk memberikan emas kepada Salomo, untuk memberikan emas kepada kerajaan Salomo. Dan suatu saat, saudara, orang-orang Israel memberontak karena pajaknya terlalu tinggi dikenakan oleh Salomo, dan kemudian mereka memisahkan diri. Nah, saudara, kita lihat bersama-sama, kalau kita berkata cukup, maka saudara, kekayaan, berkat, pertolongan Tuhan akan kita syukuri, ya saudara, ya. Yang kedua, kalau kita ingin tidak mengalami seperti Salomo, artinya kita tidak mengalami kejatuhan, ya saudara, kita harus berani berkata tidak terhadap dosa, ya saudara. Kita harus berani berkata tidak terhadap dosa. Sama-sama katakan, saya harus berani berkata tidak terhadap dosa. 1, 2, 3. Saya harus berani berkata tidak terhadap dosa, ya. Yang pertama tadi, kita harus berani berkata cukup, ya. Yang kedua, kita harus berani berkata tidak terhadap dosa. Jadi Salomo, dia sudah tahu firman Tuhan. Sebagai seorang raja, tidak boleh banyak kuda, tidak boleh banyak istri, dan dia harus menulis firman Tuhan, dia harus membacakan firman Tuhan, dia harus melakukan firman Tuhan, dan dia tidak melakukannya. Bahkan dia melakukan dosa. Dosa apa? Penyembahan berhala. Melakukan dosa apa? Persinahan. Dosa apa? Dosa, saudara, hatinya terpaut daripada perempuan-perempuan asing dan menyembah berhala. Lalu saudara, kita lihat Salomo bahkan mempersembahkan persembahan kepada dewa-dewi yang ada, ya saudara, disembah oleh istri-istrinya. Seumur hidup Salomo di masa tuanya dicondongkan hatinya daripada dewa-dewi itu. Saudara, ada orang yang berkata, nantilah kalau saya sudah tua saya bertobat. Nantilah kalau saya sudah dewasa saya bertobat. Sekarang ini puas-puaskanlah hati, ya, puas-puaskanlah keinginan, puas-puaskanlah semua hawa nafsu, ya saudara. Saya katakan itu salah. Karena apa? Karena kalau orang sudah tua, saudara, orang sudah dewasa,
dia susah sekali untuk bisa menguasai diri, susah sekali untuk bisa kembali kepada ketaatan kepada firman Tuhan. Maka firman Tuhan katakan, hendaklah di masa mudamu engkau taat kepada Tuhan. Hendaklah di masa mudamu engkau melakukan firman Tuhan. Supaya apa? Engkau terbiasa, saudara. Karena kalau sejak muda engkau sudah terbiasa melakukan firman Tuhan, sejak muda engkau sudah melakukan firman Tuhan kebenaran, maka sampai tua engkau akan melakukan kebenaran. Tetapi kalau masih muda engkau sudah melakukan dosa, melakukan ketidakbenaran, maka sampai tua hatimu juga tidak akan bisa bertobat kecuali anugerah Tuhan. Jadi bersyukur kita sudah melakukan firman Tuhan sejak muda dan sekarang ini sudah melakukan firman Tuhan. Saya katakan teruslah melakukan itu karena sudah ada berkat Tuhan di sana, ada pertolongan Tuhan di sana. Jadi berkatnya cukup tiap hari bagi kita. Itu adalah merupakan hal yang baik, ya saudara. Itu merupakan hal yang patut disyukuri. Seperti saya katakan tadi, Yesus katakan, berdoalah Bapa, berikanlah kami makanan ini secukupnya. Berikanlah kepada kami makanan kami pada hari ini. Berikanlah kepada kami berkat kami pada hari ini. Dan Yesus katakan, janganlah engkau khawatir akan apapun juga. Janganlah engkau khawatir akan hari esok, karena hari esok memiliki persoalannya sendiri, ya. Hari ini cukuplah untuk hari ini, ya saudara. Besok dan seterusnya itu urusan besok, jangan kita pikirkan, ya. Jangan suruh berpikir, aduh besok saya mau makan apa, aduh besok bagaimana ya, aduh bagaimana ini pekerjaan saya, bulan depan bagaimana ya. Enggak, orang kasih begini, ini harus saya bayar, ini harus bayar itu, ini bagaimana ya. Saudara, belum terjadi, belum datang, saudara udah pusing duluan. Padahal Yesus berkata, hendaklah engkau berkata, Bapa berikan kami makanan hari ini, ya. Esok itu kesusahannya besok. Jangan engkau pikirkan hari ini. Kalau engkau pusing, ya, rambutmu rontok semuanya, ya, engkau bingung, engkau kesal sendiri, sakit hatimu sendiri. Kenapa? Karena engkau memikirkan hal-hal yang jauh di sana, belum terjadi, engkau sudah pikirkan, ya. Kepada Tuhan hari ini, mari kita berserah kepada Tuhan sekarang ini. Kalau hari ini saudara masuki bersama dengan Tuhan, maka berkatmu, berkat Tuhan itu cukup Tuhan berikan kepadamu. Amin, saudara. Amen. Itulah firman Tuhan, ya. Jadi kita harus berani berkata, kita harus berani dosa. Dan yang ketiga, yang terakhir saudara, sebelum kita mengalami kejatuhan dan kehancuran seperti Salomo, kita harus katakan ya kepada firman Tuhan. Sama-sama katakan, saya harus katakan ya kepada firman Tuhan. 1, 2, 3. Saya kepada firman Tuhan. Dan firman Tuhan sudah perintahkan kepada Salomo. Kalau kita membaca tadi, ya, dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat yang pertama itu ada doa Salomo, dan Tuhan berkata kepada dia, kalau engkau melakukan firman Tuhan, kalau engkau hatimu terpaut kepadaku, kalau engkau melakukan kebenaranku, maka kerajaanmu akan kokoh, umurmu akan panjang, dan aku akan mengaruniakan cucu-cucumu, saudara, ya. Tetapi sayangnya Salomo tidak melakukan itu. Salomo hanya bisa menulis, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, tetapi dia tidak menjaga hatinya. Salomo bisa menulis karena dari sana terpancar kehidupan, engkau harus jaga hatimu. Tetapi saudara, Salomo tidak berkata ya terhadap firman Tuhan itu. Tetapi hari ini kita mau belajar. Mari kita mau katakan ya kepada firman Tuhan. Kita mau katakan ya kepada Tuhan yang berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sana pancar kehidupan. Amin, saudara. Katakan sama-sama, saya mau katakan firman Tuhan. 1, 2, 3. Saya mau katakan ya kepada firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersyukur kita memiliki Tuhan yang baik dan setia. Bersyukur kita memiliki Tuhan dan Maha Pengampun. Dan hari ini, saudara, engkau yang mendengarkan firman Tuhan, mari katakan untuk semua berkat Tuhan, katakan tidak untuk semua dosa, dan katakan ya untuk firman Tuhan yang engkau terima dari Tuhan. Amin, saudara. Haleluya, amin. Demikian saudara firman Tuhan pada hari ini.
Dan minggu depan kita akan membahas tema baru, ya. Tuhan sudah memberi tema kepada saya untuk kita akan bicarakan bersama-sama, yaitu kisah dari Ratu Esther, ya. Jadi minggu depan kita punya tema baru, yaitu kehidupan Esther, belajar ketaatan dari Esther, saudara, ya. Baik, dan kita sudah belajar ketaatan dari Salomo, udah 3 sesi. Dan saya berharap firman Tuhan hari ini menggugah kita, memberikan pemahaman kepada kita bahwa ketaatan kepada Tuhan, ketaatan kepada firman Tuhan itu bukannya menyiksa kita, bukannya untuk mengkerangkeng kita, mengurung kita, menjarakan kita dari kita melakukan sesuatu setiap hari, tetapi justru untuk menjaga kita. Melakukan firman Tuhan itu justru untuk menjaga kita dari dosa, menjauhkan kita dari kehancuran, menjauhkan kita dari rasa malu, menjauhkan kita dari rasa tidak puas, menjauhkan kita dari kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi kalau saudara melakukan firman Tuhan itu pada hari ini, justru firman Tuhan itu baik bagi saudara, sehingga saudara boleh menjadi orang-orang yang berbahagia. Nah, demikian firman Tuhan. Saya mengundang main musik, saya mengundang singer untuk kita bersama. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini, ya. Saudara yang di rumah, yang ingin tahu lagu ini, mari kita baca bersama-sama. Kita nyanyikan bersama-sama pujian ini, oleh karena kemurahan Tuhan. Dan saudara renungkan firman Tuhan pagi hari ini, bahwa kalau saudara mendapatkan kesulitan, saudara mendapatkan sakit, saudara merasakan kekurangan, justru bagus, saudara, ya. Kalau Tuhan izinkan itu terjadi bagi saudara, saudara dalam keadaan lemah, dalam keadaan sulit, dalam keadaan sukar, ya, yang tidak ada order, justru bagus, saudara. Saya katakan, ya. Untuk apa? Untuk kita berpaling kepada Tuhan, untuk kita berpaut kepada Tuhan, untuk kita memegang Tuhan erat-erat, untuk kita berseru kepada Tuhan, untuk kita meminta kepada Tuhan, ya. Dan nanti kalau Tuhan sudah berikan kelegaan, Tuhan sudah memberikan kelimpahan, Tuhan sudah memberikan berkat, tetap hati saudara berpaut kepada Tuhan, tetap saudara berkata cukup, ya, dan saudara berkata tidak untuk dosa, dan saudara berkata ya untuk semua kemurahan Tuhan. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oh amin. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji terjadi bagiku. Oleh karena, haleluya, karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Amin. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji terjadi bagiku. Sama-sama nyanyi. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, karena untuk selamanya Kau ajar bagiku. Amin. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajah-Mu, selamanya Kau hebat bagiku. Hari ini firman Tuhan mengajari kepada kita untuk kita taat dan setia sampai akhir hidup kita, ya saudara. Biarlah sampai memutih rambutku, aku akan taat dan setia kepada Tuhan, ya saudara. Hari ini kalau engkau dengarkan firman Tuhan, hari ini kalau engkau dapat firman Tuhan, dengarkan ibadah pada hari ini,
biarlah Engkau taat dan setia sampai akhir. Bukan hanya kita taat dan setia di masa kecil kita, di masa remaja kita, tetapi di masa tua kita, di masa dewasa kita, kita pun harus taat dan setia kepada Tuhan. Kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Hendaklah kita taat dan setia. Karena apa? Karena Tuhan mencari orang-orang yang mau melakukan firman Tuhan, bukan hanya pada hari ini, tetapi sampai dengan akhir hayat. Haleluya. Sampai memutih rambutku, ku tetap setuju mengutuk usiaku. Ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku, ku milikmu selamanya bagimu. Ya, mari nyanyikan lagu ini sama-sama ya. Haleluya. Kau selalu hadir. Amin. Kau selalu hadir saat aku rindu kamu. Kau yang selalu setia menopangku dengan kasih setia, memberi aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan. Oh, sampai memutih rambutku, memutuskan aku menutup usiaku. Amin. Bukan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku, ku milikmu selamanya bagimu. Hari ini saudara, mari tetap taat dan setia sampai akhir. Kau selalu hadir saat aku rindu kamu. Amin. Kau yang selalu setia menopangku dengan kasih setia. Amin. Haleluya. Memberi aku kekuatan di tengah badai, oh yang menakutkan. Sampai memutih rambutku, kau putuskan aku menutup usiaku. Amin. Bukan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku, ku milikmu selamanya bagimu. Ku milikmu selamanya bagimu. Ku milikmu selamanya bagimu. Hari ini mari renungkan firman Tuhan. Saudara diberi kelimpahan oleh Tuhan hari ini, mari setia kepada Tuhan. Kalau saudara tidak kekurangan hari ini, mari taat kepada Tuhan. Kalau saudara masih memiliki berkat hari ini, katakan cukup. Saudara harus berkata tidak atas dosa dan berkata ya untuk firman Tuhan. Kalau saudara hari ini mengalami berkat pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan masih tercurah bagi saudara,
kelimpahan berkat masih ada dalam hidup saudara. Saudara masih dipelihara oleh Tuhan. Kalau hari ini saudara masih menerima keselamatan, saudara masih menerima anugerah, saudara tidak kekurangan apapun, katakan ya Tuhan cukup. Katakan kepada dunia ini cukup. Dan katakan tidak untuk setiap dosa. Orang-orang yang mau menarik hati saudara dekat untuk mencintai dosa, mencintai dunia ini, katakan tidak. Dan saudara katakan ya untuk firman Tuhan. Katakan ya untuk melakukan firman Tuhan. Karena bukankah saudara ingin pertolongan Tuhan terjadi atas hidup saudara? Bukankah saudara ingin keselamatan terjadi dalam kehidupan saudara? Bukankah saudara ingin menerima berkat Tuhan seumur hidup saudara? Dan bukankah saudara ingin saudara dilindungi, mengalami anugerah pertolongan keselamatan sampai selamanya? Untuk itu jangan berbuat dosa. Katakan ya untuk firman Tuhan. Katakan tidak untuk dosa. Katakan cukup untuk segala berkat, untuk segala apa yang Tuhan karuniakan kepada saudara. Jangan mencari hal yang memuaskan nafsu saudara, tetapi carilah hal yang memuaskan Tuhan, hal yang memuaskan hati saudara akan firman Tuhan. Maka saudara akan ditolong oleh Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Hari ini bawa hati saudara kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyembahmu. Dalam nama Tuhan Yesus hati kami cukup ya Tuhan dengan segala berkat pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus setia. Oh amin. Dia sahabat kita. Amin. Dalam segala susahku selalu mengikutku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Amin, amin. Waktu badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus setia. Dia sahabat dalam segala susahku. Selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Waktu badai mengamuk
tahu apa yang Engkau alami. Tuhan Yesus tahu apa yang Engkau rasakan. Tuhan Yesus tahu apa yang Engkau sedang pikirkan dan alami saat ini. Dia tahu segala kelemahan, Dia tahu segala kekuranganmu, Dia tahu segala sakit penyakitmu, Dia tahu segala apa yang Engkau alami saat ini. Tetapi Tuhan mau Engkau taat, Tuhan mau Engkau setia terlebih dahulu. Tuhan mau Engkau cari kerajaan Allah terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kalau Tuhan mau Engkau melakukan yang terutama, lakukanlah itu, saudara. Jangan engkau buat yang ke nomor 2. Lakukan yang nomor 1, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua Tuhan tambahkan. Jangan diputar, jangan dibalik. Jangan yang nomor 2 engkau buat nomor 1, tetapi nomor 1 engkau tetap bikin nomor 1. Cari dahulu kerajaannya, cari dahulu kehendaknya, lakukan kebenarannya, lakukan firman Tuhan, duduk di bawah kaki Tuhan, menyembah Dia, berdoa dekat dengan Tuhan, cari hatinya, dekat hatinya, cintai Tuhanmu, cintai Allahmu, lakukan firman Tuhan dengan segenap hatimu. Oh, cintai Tuhan, kasih Tuhan dengan segenap hatimu. Itu yang terutama, lakukan. Dan Tuhan akan menambahkan. Tuhan yang setia akan menyertai engkau di tengah badai, akan menyertai engkau di tengah gelombang yang menyerang, dan Dia akan mencukupkan, Dia akan memberkatimu, Dia akan memberi kelimpahan kepadamu, Dia akan memberikan kehidupan kepadamu, Dia akan menyembuhkan penyakitmu, Dia akan menolong engkau. Hanya hatimu jangan berpaut kepada dosa, jangan berpaut kepada dunia ini, tapi berpautlah kepada Tuhan. Hatimu berpautlah kepada Tuhan. Kasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap jiwamu, maka Tuhan akan berikan kelimpahan kepada engkau. Hari ini mari bersama-sama dengan saya katakan, Tuhan Yesus, aku mau mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Tuhan Yesus, aku mencintai Engkau dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatanku. Tuhan Yesus, aku mau mencari kerajaan-Mu, kehendak-Mu dengan segenap kekuatanku terlebih dahulu. Tuhan Yesus, aku mau dekat dengan Engkau senantiasa. Roh Kudus, bawa hatiku semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus, pimpin hidupku kepada segala jalan kebenaran supaya aku tidak tersesat. Roh Kudus, pegang tanganku, pimpin setiap hari. Terima kasih Tuhan, inilah kehidupanku di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Dan saudara mendengar firman Tuhan, katakan sama-sama, amin. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku,
nasi juga boleh. Yang tidak punya anggur boleh memegang sirup atau apapun yang saudara miliki di rumah saudara. Karena Tuhan sanggup membuat air menjadi anggur. Dan hari ini saya ingin katakan kepada semua saudara, kita yang memegang roti dan anggur, kita memegang tubuh dan darah Yesus, kita memegang roti dan anggur ini, kita akan menyatu dengan Tuhan dalam tubuh dan darahnya. Dan kita melakukan ini dengan iman, karena apa yang Tuhan inginkan kita lakukan adalah kita bersama-sama menerima roti dan anggur ini. Saudara, mari kita di tengah-tengah COVID-19 ini, Tuhan siapkan sarana kesembuhan, ya. Orang-orang mencari obat untuk menyembuhkan. Orang-orang mencari obat untuk menyembuhkan semua sakit, dan termasuk sakit COVID-19 ini. Tetapi sejak dari zaman dahulu, sejak dari zaman Yesus, Tuhan sudah memberikan obat untuk kita, yaitu tubuh dan darahnya. Darah Yesus menyembuhkan kita dari dosa. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan kita dari semua sakit penyakit kita. Kita menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Ada perlindungan daripada darah Yesus dalam kehidupan kita, sehingga kita mengalami pertolongan Tuhan, mengalami anugerah Tuhan, mengalami seperti benteng menutupi kita dari semua sakit penyakit. Tetapi kita tidak boleh menjadi lengah juga. Kita tetap percaya ada perlindungan Tuhan, tetapi kita tetap harus berjaga-jaga senantiasa, berdoa senantiasa, dan berjaga-jaga. Dan hari ini saudara pegang roti dan anggur, saudara menerima roti dan anggur. Terima kasih untuk Pak Hendrik yang sudah mengirimkan kepada semua jemaat-jemaat Victory yang ada. Kami sudah menerima juga, dan kalau saudara sudah menerima itu, saudara boleh buka roti dan anggur ini. Dan kalau saudara hanya menerima satu bagian, ya saudara, dan nanti saudara berpikir, nanti saya mau ikut jam 10 pagi, ya saudara boleh mengambil roti yang lain untuk bisa menggantikan roti ini, atau saudara bisa mengambil sirup, dan kita berdoa bersama-sama. Tuhan ubahkan air menjadi anggur, Tuhan mengubahkan roti di tangan saudara, anggur di tangan saudara, sirup di tangan saudara menjadi anggur. Yang penting semua diberkati oleh Tuhan. Mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita. Kita melihat di situ sebelumnya, ya saudara baca dulu, itu ada ayat firman Tuhan bagi saudara. Itu adalah ayat firman Tuhan yang bisa memberkati saudara. Saudara baca bersama-sama, dan itu adalah ayat yang memberkati saudara. Kita baca 1, 2, 3. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ibrani 13 ayat yang ke-6. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Dan saudara angkat roti di tangan kanan saudara. Saudara terima roti ini. Saudara lihat firman Tuhan. Dan kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami menerima roti ini. Kami mengangkat di hadapan Engkau. Mengangkat Tuhan roti ini. Biarlah Engkau memberkati roti ini. Berkati roti ini Tuhan. Ulurkan tangan-Mu, urapi roti ini, sehingga roti ini penuh dengan kuasa Allah. Ketika kami makan roti ini, kami dilindungi daripada semua sakit penyakit, termasuk sakit corona sekalipun. Kami dilindungi daripada orang-orang jahat. Kami dilindungi daripada kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat. Kami diberkati oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Biarlah Engkau memberkati roti ini. Anugerahkan pertolongan-Mu atas roti ini. Terima kasih Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengangkat cawan anggur di depan kita. Orang melihat cawan anggur ini adalah merupakan lambang daripada darah Yesus yang tertumpah di atas kayu salib. Kita menyatu dengan darah Yesus. Kita menyatu dengan tubuh Yesus tadi. Kita menyatu dengan darah Yesus sekarang untuk pengampunan dosa, penyucian dosa,
untuk perlindungan darah yang menyelamatkan kehidupan kita. Berdoa Tuhan, berkatilah anggur ini, urapilah anggur ini, ubahkanlah anggur ini menjadi darah Yesus yang menyucikan, menguduskan kami, yang menolong kami, menyelamatkan kami, memagari kami daripada semua kuasa kegelapan, kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, menghancurkan segala kutuk-kutuk, menghancurkan segala dosa-dosa, membuat hidup kami mengasihi Tuhan seumur hidup kami, mengasihi sesama seperti diri kami sendiri. Tuhan memberkati anggur ini menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan yang sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Amin. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami Tuhan. Yesus. Biarlah Engkau mengampuni dosa kesalahan kami. Kami memaafkan mereka yang berdosa bersalah kepada kami, seperti Engkau memaafkan semua dosa dan kesalahan kami. Kami tidak mengingat-ingat orang yang melakukan kejahatan kepada kami. Kami lepaskan pengampunan kepada mereka. Biarlah mereka diberkati oleh Engkau. Amin. Biarlah Engkau diberkati, mereka diberkati oleh Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Bagaimana Tuhan menghapus dosa kami dan memberkati kami. Demikian berkati semua orang bersalah kepada kami, orang-orang yang menyakiti hati kami, orang-orang yang melakukan kejahatan. Ampuni mereka Tuhan. Biarlah anugerah-Mu berlimpah Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami terima Tuhan roti dan anggur ini. Kami terima Tuhan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Saudara yang sudah terima roti dan anggur, mari katakan sama-sama, terima kasih Tuhan untuk kekuatan-Mu yang mengalir dalam hidupku. Sama-sama katakan, terima kasih Tuhan, anugerah-Mu mengalir dalam hidupku. Hari ini aku rasakan kuasa-Mu mengalir dalam hidupku, menguatkan aku, menyembuhkan segala sakit penyakitku, melindungi aku dari semua kuasa jahat, dari semua roh dosa, dari semua roh sakit penyakit. Aku terima pertolongan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hari ini kekuatan aku alami bersama dengan Tuhan Yesus. Kesembuhan aku alami bersama dengan Tuhan Yesus. Pertolongan Tuhan aku rasakan, aku alami dari sekarang sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi atas hidupku pertolongan Tuhan yang belum pernah aku lihat, yang belum pernah aku pikirkan. Itu terjadi atas hidupku dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Sebelum percaya katakan amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, kita sudah memperingati kematian Tuhan Yesus, kasih-Nya yang begitu ajaib dan dahsyat dalam hidup kita. Dan saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Kita angkat persembahan kita, dan setiap persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian bisa ditransfer lewat rekening-rekening yang sudah dibagikan oleh bendahara gereja via WhatsApp group. Dan kita angkat persembahan kita ini, kita berdoa. Bapa, Engkau melihat di tangan anak-anak-Mu, di dalam hati anak-anak-Mu sudah memberikan persembahan berupa uang kami. Kami tahu ini Tuhan tidak sebanding dengan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, tapi dengan sukacita, sukarela kami berikan dengan rasa cinta kami kepada Tuhan. Kami percaya
orang yang memberi akan diberi. Dan itulah kebenaran firman Tuhan, bahwa setiap kami yang memberi dengan sukacita, maka kami akan diberikan kelimpahan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkatilah setiap anak-anak-Mu yang sudah memberikan persembahan, baik persepuluhan, diakonia, kas gereja, dan juga pembangunan. Kami percaya semua yang kami berikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, dan Tuhan memberkati setiap kami yang sudah memberi. Terima kasih Tuhan, kami memberikan persembahan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita berikan persembahan dan sebentar kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita nyanyikan pujian yang berkata terima kasih Tuhan. Yesus, karena Engkau baik, Kau buka jalanku dan beri kemenangan. Tak pernah ku kekurangan, Engkau selalu berkati. Ku naikkan syukur padamu. Terima kasih Yesus, karena Engkau baik, Kau buka jalanku dan beri kemenangan. Tak pernah ku kekurangan, Engkau selalu berkati. Ku naikkan pujian syukur. Terima kasih. Terima kasih Yesus, buat kasih setiamu. Terima kasih Yesus, ku bersyukur padamu. Terima kasih Yesus, buat kasih setiamu. Amin. Ya Yesus, ku bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami Terima terus kasih. bersyukur kepadamu oleh karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Amin. Kami boleh menyelesaikan ibadah pagi kami Tuhan, dari jam 7 tadi sampai saat ini. Kami boleh menikmati hadirat Tuhan, dan kami Amin. boleh merasakan Tuhan betapa Tuhan begitu dekat dengan kami. Dan apa yang menjadi persoalan kami itu sudah selesai karena Amin. Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau berdoa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami perangi segala kuasa jahat Amin. yang mau menghancurkan bangsa kami, Amin. gereja kami, dan pekerjaan dan keluarga kami. Amin. Kami tolak semuanya itu di dalam nama Tuhan Dalam Yesus nama Tuhan Kristus. Yesus. Oh haleluya. Kami tolak semua roh sakit penyakit Amin. yang dari bangsa kami, gereja kami, dan pekerjaan dan keluarga Amin, kami. amin, Kami amin. patahkan semua sakit penyakit corona COVID-19 Amin. di dalam nama Tuhan Amin. Yesus Kristus. Dalam nama Segala roh jahat dan dosa kami halaukan pergi Amin. dalam nama Amin. Tuhan Yesus, Amin. dari bangsa kami, dari gereja kami, Amin. dan pekerjaan dan keluarga kami. Amin. Segala roh kemiskinan dan kegagalan kami usir dari bangsa kami, gereja kami, dan pekerjaan dan keluarga kami. Amin. Segala roh perceraian, perselisihan, pemberontakan, kekacauan kami tolak dari bangsa kami, gereja kami, dan pekerjaan dan Oh, yes. keluarga Amin. kami. Segala roh kemandulan, keputusasaan, roh
intimidasi, roh Amin. kebingungan, roh tidak ada semangat, roh keterbelakangan, roh tidak ada kemajuan. Kami Amin. tolak dari bangsa kami, gereja kami, dan pekerjaan dan Amin. keluarga kami. Kami perangi segala kuasa kegelapan yang mau Amin. menutup gereja dan ibadah kami. Kami usir Amin. segala kuasa jahat dan roh dosa dari pemimpin bangsa kami, Amin. gereja kami, dan pekerjaan dan keluarga kami. Kami patahkan segala kuasa kegelapan Amin. yang melingkupi kami dengan putus asa, segala roh putus asa kami usir dari bangsa kami, Amin. gereja kami, dan pekerjaan dan keluarga kami. Yes, Tuhan amin. Yesus memberikan kepada bangsa kami, gereja kami, dan pekerjaan dan keluarga kami Amin. kemenangan, mujizat, dan berkat berkelimpahan Amin. dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, Haleluya. haleluya. Kami percaya Tuhan, semua jemaat Filisi yang sudah beribadah pagi hari ini, semua jemaat, semua kami yang sudah beribadah bersama-sama lewat ibadah Tuhan Yesus online ini, kami percaya semua kami sudah diberkati Amin. oleh Tuhan. Kami memperoleh kemenangan bersama dengan Tuhan. Kami memperoleh kebangkitan kehidupan Amin. bersama dengan Tuhan. Masa depan yang penuh harapan itu menjadi Amin. milik dan bagian kami, karena Tuhan bersama dengan kami, dan kami akan terus melakukan segala perintah-perintah dalam Amin. hidup kami. Terima kasih Tuhan, Terima terima kasih, kasih. Kami akan tutup ibadah pagi hari ini hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Pagi hari ini saudara yang mengalami kesulitan, penyakit atau apapun, angkat tangan di hadapan Tuhan. Yang sakit pegang di bagian yang sakit. Saudara terima pertolongan Tuhan, saudara terima anugerah Tuhan. Saudara lihat Tuhan menolong saudara dan memberkati saudara. Berdoa bersama-sama, angkat tangan di hadapan Tuhan. Saudara pandang Tuhan. Dan dengan segenap hati saudara berseru kepada Tuhan. Tangannya tidak kurang panjang untuk menolong, telinganya tidak kurang tuli untuk mendengar saudara yang membutuhkan campur tangan Tuhan. Hari ini firman Tuhan katakan, berkatnya cukup bagimu setiap hari. Tuhan katakan kepada engkau pada hari ini, Dia akan memberikan makanan kepadamu hari ini. Dan kau berseru kepada Tuhan, Tuhan berikan kepadaku makananku hari ini. Saudara lihat, setiap hari saudara lakukan itu. Setiap hari saudara katakan seperti itu. Tuhan menyertai, Tuhan menolong, dan Tuhan memberkati saudara. Mari katakan sama-sama, terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Hari ini aku terima berkat-Ku secukupnya. Aku percaya Tuhan mengatur langkah-langkah orang. Tuhan mengatur segala berkat-Ku. Setiap hari aku tidak kekurangan. Setiap hari aku memiliki berkat-Ku sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku tidak khawatir akan hari esok. Hari esok punya kesulitan sendiri. Hari esok cukuplah hari ini. Aku percaya berkat Tuhan berserta aku melakukan hal yang luar biasa yang belum aku pernah pikirkan terjadi atas hidupku dari sekarang sampai selama-lamanya. Hari ini terjadi kesembuhan dalam hidupku. Hari ini terjadi pertolongan Tuhan atas hidupku. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, anugerah Tuhan tercurah atas hidupku. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Surah angkat tangan di hadapan Tuhan. Bapa, kami mau terima berkat daripada-Mu. Mari berkatilah semua anak-anak-Mu. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami terima berkat daripada Engkau. Dan saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, terimalah dan bawalah berkat anugerah, rahmat, dan sejahtera dari Allah Bapa di surga. Kasih sayang kemurahan daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan daripada Allah Roh Kudus, penyertaannya beserta dengan kita, mulai dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, dan terimalah berkat anugerah daripada Allah Bapa di surga menyertai kita. Kuasa daripada Tuhan Yesus Kristus, perlindungan daripada Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati, selamat hari Minggu, haleluya. Jangan berkati aku Dan memperluas, haleluya.
dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Haleluya. Daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Oh amin. Tuhan menyenangkan dan menjawab doa aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat hari Minggu, tetap semangat. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin.